Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan investasi syariah. Investasi syariah ini merupakan bentuk investasi yang menggabungkan antara pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah, di mana prinsip utama dalam investasi syariah adalah menjauhi yang namanya riba atau bunga dan spekulasi berlebihan, serta menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, maupun unsur-unsur lainnya yang dianggap meragukan sehingga bisa dianggap haram dalam aktivitasnya. Nah, dalam pembagian untung ruginya, investasi syariah ini memakai prinsip profit and loss sharing, di mana ini adalah bagi hasil. Artinya, setiap investasi yang dilakukan tentunya dapat memberikan keuntungan, tetapi dapat menghindari unsur-unsur yang meragukan dalam transaksi keuangan. Sehingga dalam prosesnya investasi syariah ini haruslah mematuhi terhadap akad syariah. Akad ini meliputi akad mudharabah yang berkaitan dengan pembagian untung dan rugi, serta akad wakalah bil ujrah yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan yang diberikan investor kepada manajer investasi dalam pengelolaan dananya sesuai dengan syariat Islam. Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa investasi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba atau bunga, praktek spekulasi yang berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Investasi berbasis syariah ini merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda antara investasi yang jenis ini dengan investasi jenis lainnya, di mana prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah ini dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional. Terkait dengan investasi syariah, sekurang-kurangnya terdapat 29 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan investasi syariah. Meskipun fatwa tersebut sifatnya itu tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Ada 3 contoh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar dalam pengembangan investasi syariah. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20 garis miring DSN strip MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bernomor 40 garis miring DSN strip MUI
Romawi 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Serta yang ketiga adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80/DSN-MUI Romawi 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, secara khusus, investor yang akan memulai investasi syariah itu diawali dengan melakukan akad investasi berupa akad kerjasama atau disebut sebagai akad musyarakah atau akad sewa menyewa yang disebut dengan istilah akad ijarah dan juga akad bagi hasil atau disebut dengan akad mudharabah. Nah, investasi syariah saat ini juga telah menyebar luas ke berbagai macam lembaga keuangan di bidang perbankan maupun non-perbankan. Ada beberapa karakteristik dari investasi syariah yang harus dipahami oleh investor pada saat akan melakukan investasi syariah tersebut. Yaitu yang pertama adalah akad dari investasi syariah ini sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana diketahui bahwa investasi merupakan aktivitas yang berisiko serta penuh dengan spekulasi dan ketidakpastian. Tetapi berinvestasi secara syariah itu haruslah mematuhi mekanisme dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini meliputi dari menghindari riba, ketidakjelasan atau gharar, perjudian atau masyir dalam penggunaan aliran dananya, serta harus menggunakan akad dalam pembagian keuntungan dan risikonya. Karakteristik yang berikutnya yang kedua adalah objek investasi itu haruslah di bidang halal. Sehingga dalam berinvestasi secara syariah, manajer investasi ini hanya diperbolehkan untuk menempatkan dana milik investor pada industri atau bidang-bidang yang halal secara syariah saja. Manajer investasi dilarang berinvestasi pada bisnis yang diharamkan dalam Islam seperti industri minuman keras, obat-obatan terlarang, perjudian, dan sejenisnya. Karakteristik investasi syariah berikutnya yang ketiga adalah adanya kesepakatan mengenai untung dan rugi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam investasi syariah ini, kesepakatan untung dan rugi ini harus ada dalam penggunaan dananya. Kenapa? Karena setelah investor berinvestasi, manajer investasi ini akan menjelaskan skema mengenai bagi hasil dengan rasio berdasarkan akad di awal. Berapa return yang diperoleh dan apakah return tersebut bervariasi tergantung dari kondisi bisnis investasi yang dijalankan. Selain keuntungan dalam jenis investasi ini, investor juga akan sepakat mengenai risiko atau kerugiannya. Sehingga dengan begitu investor akan mengetahui berapa persentase kerugian yang harus ditanggung ketika mengalami kerugian dalam penggunaan dananya dalam investasi syariah tersebut. Dan karakteristik berikutnya yang keempat adalah adanya pengecekan secara berkala, karena dalam hal ini tentunya ketika investor memutuskan memilih untuk berinvestasi secara syariah, maka akan ada pengecekan secara berkala yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya bank syariah mendanai sebuah bisnis, maka bank tersebut itu akan melakukan pengecekan
pada tiap bisnis tersebut, apakah masih memenuhi unsur syariah Islam atau tidak. Sehingga dalam hal ini para investor pun akan lebih merasa nyaman dan aman dalam melakukan investasi syariah tersebut. Terkait dengan prinsip-prinsip yang mendasari pada investasi syariah ini, sebenarnya prinsip utama dalam investasi syariah adalah menjauhi riba atau menjauhi bunga serta spekulasi yang berlebihan dan menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram seperti industri alkohol, perjudian, maupun unsur-unsur lainnya yang dianggap meragukan. Nah, sebenarnya kalau kita pahami ada 3 prinsip utama dari investasi syariah tersebut, yaitu yang pertama, tanpa adanya kelebihan atau tanpa adanya riba. Dengan kata sederhana, riba ini berarti mendapatkan tambahan dari utang atau transaksi jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Riba ini dilarang karena bisa menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, prinsip pertama dalam investasi syariah adalah menjauhi segala bentuk riba. Nah, prinsip yang kedua dalam investasi syariah yaitu tanpa adanya perjudian atau tanpa maisir. Sehingga dalam hal ini prinsip investasi syariah tentunya menolak adanya maisir atau perjudian yang merupakan istilah untuk menggambarkan aktivitas perjudian atau bertaruh dalam konteks ekonomi. Maisir ini dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab. Maisir atau perjudian itu cenderung bergantung pada keberuntungan tanpa adanya dasar yang kuat dalam upaya dan tanggung jawab. Investasi syariah membantu mengarahkan investasi ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berdasarkan pada aspek-aspek yang dapat dikontrol, bukan sekedar keberuntungan semata. Sehingga dalam hal ini tentunya kegiatan maisir atau perjudian tersebut tidak diperkenankan dalam investasi syariah. Dan prinsip utama yang terakhir, yang ketiga dari investasi syariah ini adalah tanpa adanya ketidakpastian atau tanpa gharar, di mana prinsip ini tentunya menghindari ketidakpastian atau menghindari yang namanya gharar. Jika dalam sebuah transaksi terdapat ketidakpastian mengenai jenis, bentuk, atau nilai barang yang akan diperdagangkan, maka itu bisa membawa kerugian pada pihak yang terlibat. Sehingga dengan demikian investasi syariah menekankan bahwa transaksi harus terhindar dari unsur ketidakpastian atau unsur gharar. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana konsep investasi yang dilakukan secara syariah. Dalam hal ini, investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba atau menghindari bunga, menghindari praktek spekulasi yang berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dalam hal ini, manajemen investasi syariah dalam suatu kegiatannya atau pengelolaan modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya yang dimiliki, ini harus dilakukan secara profesional untuk masa depan.
baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Nah, investasi yang berbasis syariah ini merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Sehingga syariat Islam inilah yang menjadi pembeda dalam melakukan investasi pada bidang yang syar'i dibandingkan dengan investasi lainnya. Nah, kalau kita memilih investasi syariah, apa keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi syariah tersebut? Sebenarnya berinvestasi secara syariah ini dapat memberikan rasa kepuasan dan ketenangan pikiran bagi investor yang mengutamakan aspek-aspek syariah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh investor ketika berinvestasi secara syariah. Apa saja keuntungan tersebut? Yaitu yang pertama adalah investasi syariah memungkinkan individu untuk berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip agama Islam. Yang kedua, banyak jenis investasi syariah yang melibatkan pemilik aset fisik seperti emas, hingga jenis ini dapat memberikan kestabilan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, dapat memberikan potensi keuntungan yang sebanding dengan investasi konvensional, terutama jika dipilih dengan cermat. Dan yang keempat, investasi syariah ini memungkinkan diversifikasi portofolio yang dapat mengurangi risiko finansial. Dengan memiliki berbagai jenis aset, tentunya investor dapat meminimalkan kerentanannya terhadap fluktuasi pasar yang datang tiba-tiba. Keuntungan yang kelima yaitu memiliki prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing, yang berarti investor berbagi keuntungan dan risiko dengan pihak lain dalam investasi yang dilakukannya tersebut. Dengan mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh pada saat berinvestasi syariah, tentunya kita akan dapat memahami manfaat dari investasi syariah tersebut. Ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dari investasi syariah ini. Yang pertama adalah investasi ini bersifat halal, di mana salah satu manfaat utama dari investasi syariah adalah sifatnya yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam investasi syariah, dana akan dialokasikan hanya pada bisnis-bisnis yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini tentunya memberikan keyakinan kepada investor bahwa uang yang mereka miliki itu bekerja untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang halal. Manfaat yang kedua dalam investasi syariah ini adalah bebas riba. Karena investasi syariah menawarkan manfaat yang signifikan dengan prinsip utamanya yang melarang adanya riba atau memperoleh bunga. Sehingga dalam investasi konvensional, ini bunga seringkali merupakan komponen penting terutama dalam produk-produk keuangan seperti pinjaman, obligasi, atau deposito bank. Riba sendiri merupakan suatu bentuk praktek keuangan yang dilarang dalam prinsip syariah. Sehingga tentunya dalam hal ini pada saat kita berinvestasi dalam investasi syariah tentunya mendapatkan manfaat berupa bebas riba. Manfaat berikutnya dalam investasi syariah adalah dikelola sesuai dengan syariat Islam.
Karena kita ketahui salah satu aspek penting dari investasi syariah adalah sistem pengelolaan dananya. Dalam hal ini, tim dari manajemen investasi syariah memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum syariah dan memastikan bahwa portofolio investasi ini tidak melibatkan bisnis-bisnis yang tidak sesuai seperti perjudian, minuman keras, atau produk-produk yang tidak halal. Dan manfaat berikutnya yang terakhir, yang keempat adalah memiliki tingkat resiko yang relatif kecil. Kenapa? Karena investasi syariah ini cenderung menghindari sektor-sektor yang berisiko tinggi serta lebih memilih bisnis-bisnis yang stabil dan berpotensi memberikan hasil jangka panjang. Dengan demikian, maka portofolio investasi syariah tentunya cenderung memiliki tingkat resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi konvensional. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika kita memilih dalam investasi syariah. Walaupun kita telah mengetahui keuntungan dan manfaat dalam investasi syariah ini, di mana produk investasi syariah dikatakan bebas riba, akad jual belinya transparan, dan memiliki manajemen pengelolaan uang yang islami, serta mengedepankan kegiatan sosial. Namun dalam hal ini, walaupun investasi tersebut berbasis syariah, ada beberapa kegiatan investasi yang tidak luput dari yang namanya risiko. Sehingga risiko dalam investasi berbasis syariah ini juga perlu kita perhatikan. Apa saja risiko investasi syariah tersebut? Yang pertama adalah potensi imbal hasil yang tidak stabil. Sebagai investor tentunya harus mengetahui fakta kalau imbal hasil investasi syariah ini bisa saja tidak stabil. Hal ini dikarenakan keuntungan investasi selalu bergantung pada naik turunnya harga efek di pasar modal. Kalau kondisi di pasar cenderung turun, maka return investasi pun akan mengalami yang namanya penurunan. Begitu pula sebaliknya, ketika kondisi pasar cenderung baik atau naik, maka return investasi pun akan ikut naik juga. Jadi jangan harapkan investasi berbasis syariah, berbasis kaidah Islam ini selalu untung setiap saat. Tetap saja ada risiko investasi seperti halnya pada investasi konvensional. Risiko yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu adanya kemungkinan investasi syariah itu bakalan jatuh. Karena ada kalanya investor itu harus rela kehilangan modal. Hal ini terjadi saat investasi mengalami kejatuhan akibat harga unit atau lembar sahamnya berubah mengikuti harga pasar. Ketika investor siap mendapatkan keuntungan, maka investor ini juga harus bersiap pula menerima yang namanya kerugian akibat adanya perubahan harga di pasar modal. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya untung pasti dalam sebuah investasi, baik itu investasi berbasis syariah. Nah, sebagai saran penanggulangan, maka sebaiknya memaksimalkan modal yang dimiliki sebagai investasi jangka panjang. Misal dalam hal ini adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Dengan rencana investasi jangka panjang tersebut, maka risiko kerugian akibat investasi yang mengalami kejatuhan ini akan bisa lebih ditekan. Kemudian, rutinlah mengupdate berita ekonomi dan finansial agar bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan investasi. Risiko berikutnya dalam investasi berbasis syariah yang perlu diperhatikan adalah adanya risiko likuiditas.
Sebagaimana kita ketahui, likuiditas ini merupakan kecepatan suatu aset dapat dijual tanpa mengubah harganya atau menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Semakin cepat investor bisa menjual aset investasi, maka artinya semakin liquid produk investasi tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada seberapa cepat investor bisa mendapatkan kembali modal dan keuntungannya setelah melakukan permintaan penjualan atau request jual. Masalahnya, tidak semua investasi itu memiliki likuiditas yang tinggi. Ketidakpastian itu selalu mengintai karena kondisi pasar yang tidak menentu serta kondisi keuangan perusahaan dan kondisi dari manajer investasi. Contohnya misalnya dalam hal ini, jika pasar mengalami penurunan, maka investor akan cenderung melakukan permintaan penjualan. Sedangkan jika banyak permintaan penjualan, sementara manajer investasi tidak memiliki kecukupan dana tunai, maka tentunya akan berdampak pada pencairan aset yang akan sedikit lebih lama. Risiko investasi berikutnya dalam investasi berbasis syariah yaitu tidak paham terkait dengan produk investasi syariah. Nah, sebagai investor ini sebenarnya harus memahami terlebih dahulu produk investasi yang akan dibeli. Jangan sampai investor itu tidak paham terhadap produk yang dipilihnya, hanya ikut-ikutan arus atau rakus karena performa dari suatu aset itu sedang naik atau sedang baik. Terkadang apa yang kelihatannya baik itu belum tentu akan berlanjut baik seterusnya. Ingat kembali bahwa nilai investasi bisa naik dan bisa turun. Jadi jangan dibutakan oleh performa aset di satu waktu atau sekedar mengikuti yang namanya arus. Harus dicari tahu terlebih dahulu dan dipelajari dengan baik, dengan detail mengenai performa dari aset tersebut sebelum membelinya atau sebelum melakukan investasi terhadap aset tersebut. Nah, yang perlu diingat adalah investasi syariah ini memang bebas riba dalam pengelolaannya. Namun bukan berarti jadi bebas risiko atau bebas kerugian. Tetap ada risiko karena namanya investasi pasti mengikuti kondisi keuangan dan kondisi pasar. Sebab itulah investor harus memantau perkembangan investasinya yang dapat dilakukan setiap hari. Terkait dengan jenis-jenis investasi berbasis syariah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah logam mulia atau emas, di mana investasi dalam logam mulia ini merupakan pilihan yang umum dalam investasi syariah. Hal ini karena emas dianggap sebagai aset fisik yang memiliki nilai intrinsik dan memiliki tingkat risiko yang terbilang rendah karena lebih mudah dalam menjual emas yang telah dibeli. Sehingga investasi emas ini bisa dilakukan dengan membeli emas secara langsung atau dengan cara menabung emas terlebih dahulu. Dan jenis investasi syariah yang kedua adalah deposito syariah, di mana deposito syariah ini merupakan bentuk investasi yang mirip dengan deposito konvensional, namun didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jenis investasi syariah ini yang berkaitan dengan deposito syariah ini memiliki tingkat risiko yang terbilang rendah sehingga cocok bagi investor yang memiliki tipe konservatif. Dalam jenis investasi deposito syariah ini, para investor menempatkan dana mereka pada bank syariah.
Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh bank dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada investasi ini, dana nasabah akan diblokir dalam jangka waktu tertentu, yaitu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan. Nantinya nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebagai keuntungan untuk nasabah. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini akan dibagi oleh investor dan pihak bank sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Deposito syariah ini memiliki peran sebagai tempat aman untuk menyimpan dana para nasabah dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah tersebut. Dalam hal tersebut digunakan yang namanya prinsip akad mudharabah, yang dimana terdapat kerjasama antara nasabah dan pengelola modal dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jenis investasi berikutnya adalah investasi syariah, di mana investasi syariah ini merupakan saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau bergerak di sektor halal. Dalam investasi saham syariah, perusahaan yang masuk dalam portofolio ini harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah. Jenis investasi ini disebut sebagai saham karena mewakili kepemilikan namun tetap dengan mematuhi prinsip syariah yang berlaku di pasar modal. Saham syariah menawarkan potensi pertumbuhan modal bagi para investor sehingga dapat memperoleh keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Saham-saham syariah mewakili kepemilikan dalam perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan ini tidak terlibat dalam industri yang diharamkan oleh Islam. Beberapa kriteria yang terkait dengan larangan berbisnis pada sektor yang diharamkan itu seperti minuman keras, perjudian, atau industri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Sehingga perusahaan yang menerbitkan saham syariah ini dapat dipastikan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang melibatkan aktivitasnya pada bidang judi atau dianggap sebagai kegiatan judi, perdagangan yang haram, layanan keuangan yang mengandung unsur riba, dan transaksi-transaksi jual beli yang membawa risiko yang tidak pasti. Secara konsep, saham itu merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau kegiatan syirkah. Berdasarkan pada analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik ini dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut itu diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tersebut itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, emiten dan perusahaan publik ini tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik ini
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang perjudian dan permainan yang tergolong judi, atau perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, atau perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, atau bank berbasis bunga, atau perusahaan pembiayaan berbasis bunga, atau jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan atau judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional, atau memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, haram lidzatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, atau melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Selain itu, yang kedua yaitu rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas itu tidak melebihi dari 82%. Dan yang ketiga yaitu rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya itu tidak melebihi dari 10%. Nah, itulah beberapa syarat agar saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Jenis investasi berikutnya adalah suku, di mana suku ini merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Suku yang dikenal juga dengan istilah obligasi syariah ini merupakan instrumen utang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, di mana dalam suku syariah penerbit mengumpulkan dana dari para investor untuk membiayai proyek atau kegiatan bisnis yang sah secara syariah. Nah, tingkat risiko investasi pada suku ini sebenarnya tergolong pada kategori moderat. Suku sebagai bukti kepemilikan investasi atas aset yang diinvestasikan, ini keuntungan yang diperoleh oleh pemilik suku berasal dari pembagian keuntungan dari aset tersebut. Penerbit suku akan membayar manfaat berdasarkan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari proyek yang didanai oleh suku tersebut. Suku syariah menawarkan alternatif investasi yang aman dengan potensi imbalan hasil yang kompetitif tanpa melanggar yang namanya larangan riba. Suku walaupun sering disebut sebagai obligasi, tetapi ini terdapat perbedaan penting antara keduanya dalam prinsip dan pengertiannya, di mana suku merupakan surat berharga atau sertifikat yang menandakan kepemilikan atas suatu aset. Ini semua berdasarkan pada prinsip syariah. Sedangkan di sisi lain, obligasi itu sebenarnya adalah surat pengakuan utang. Nah, perbedaan lainnya terkait dengan masalah dasar kepemilikan, penggunaan dana, imbalan hasil, dan kebutuhan akan underlying aset. Suku didasarkan pada konsep kepemilikan bersama atas aset, manfaat, jasa, proyek atau investasi tertentu, sementara obligasi ini melibatkan relasi utang piutang antara penerbit dan investor.
Dana yang diperoleh dari suku ini hanya dapat digunakan untuk usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak memiliki batasan terhadap jenis usaha yang akan didanai dari pengumpulan dana tersebut. Nah, untuk imbal hasil terkait dengan suku itu sendiri dapat berupa bagi hasil, fee atau ujroh atau margin. Sementara obligasi ini memberikan imbalan hasil dalam bentuk bunga. Dengan memahami perbedaan yang esensial ini, maka kita dapat membuat suatu keputusan yang cerdas dan tepat terkait dengan pemilihan investasi syariah, terutama yang berhubungan dengan suku. Sebagai salah satu efek syariah, suku ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi, di mana suku bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau suatu proyek. Setiap suku yang diterbitkan ini harus memiliki aset yang dijadikan dasar penerbitan, atau istilahnya adalah underlying asset. Nah, klaim kepemilikan pada suku ini didasarkan pada aset atau pada proyek yang spesifik, sehingga penggunaan dana suku ini harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Sementara imbalan bagi hasil terhadap pemegang suku ini dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku tersebut. Oleh karena itu, maka suku sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, ini tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu atau nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, atau jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, atau aset proyek tertentu dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ada beberapa jenis investasi yang berkaitan dengan suku, yaitu yang pertama adalah sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa mendatang. Dan jenis yang ketiga terkait dengan suku ini adalah sertifikat salam, ada lagi yang namanya sertifikat istisna, ada lagi yang namanya sertifikat murabahah, ada lagi yang namanya sertifikat musyarakah, ada lagi yang namanya sertifikat muzara'ah, ada sertifikat musako, dan juga ada sertifikat mugharasah. Jenis investasi syariah berikutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, memiliki keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah ini merupakan instrumen investasi yang merupakan produk bursa efek berupa kumpulan modal yang dikelola oleh manajer investasi secara syariah. Reksadana syariah merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam investasi syariah.
Dana yang terkumpul ini kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti saham syariah dan sukuk syariah. Reksadana syariah ini menjadi wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diarahkan ke berbagai instrumen keuangan yang dalam hal ini mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ketika berinvestasi dalam reksadana, sebenarnya investor ini mempercayakan kepada para profesional, dalam hal ini manajemen investasi, untuk mengelola dana yang distorkan tersebut. Dana tersebut kemudian ditempatkan pada berbagai jenis aset yang dikelola oleh para ahli dalam bidangnya. Reksadana syariah ini menawarkan diversifikasi portofolio yang lebih mudah dan aksesibilitas bagi para investor dengan modal yang terbatas. Selain itu, reksadana syariah juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharuskan dalam investasi syariah. Tingkat resikonya tentunya berbanding lurus dengan jenisnya, di mana semakin tinggi return atau jenis reksadana syariah, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Sehingga jika investor dalam hal ini ingin jenis reksadana yang memiliki resiko terendah, maka bisa memilih jenis reksadana dalam pasar uang syariah. Reksadana syariah memiliki perbedaan penting dengan reksadana konvensional. Ini terutama berkaitan dengan jenis aset yang diinvestasikan dalam portofolio reksadana tersebut. Reksadana syariah secara khusus menghindari instrumen-instrumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi dalam reksadana syariah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, perbedaan lainnya itu terkait dengan keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan pembersihan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, investasi dalam reksadana syariah ini tidak akan dialokasikan pada saham-saham yang terkait dengan aktivitas jual beli rokok, minuman keras, dan sejenisnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran agama Islam. Seperti halnya investasi yang lain, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana syariah ini juga mengandung berbagai risiko. Risiko tersebut yaitu berkaitan dengan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, di mana risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, baik itu saham, suku, dan surat berharga syariah lainnya, yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Ini tentunya berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Nah, risiko yang lain yaitu berkaitan dengan risiko likuiditas. Dalam hal ini, risiko likuiditas ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Tentunya hal ini dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka atau open end fund. Nah, risiko ini dikenal juga dengan istilah redemption effect. Risiko lain dalam reksadana syariah yang mungkin terjadi adalah risiko wan prestasi, di mana risiko ini merupakan risiko terburuk yang pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Nah, risiko ini dapat timbul
ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tersebut itu tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wan prestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau adanya bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset bersih dari reksadana tersebut. Dan resiko lainnya yang berkaitan dengan resiko reksadana syariah adalah resiko politik dan ekonomi. Ini merupakan resiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya akan membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Terkait dengan jenis-jenis investasi syariah, ada dua catatan yang harus dipahami karena ini berkaitan dengan pasar modal syariah, di mana sebagian dari jenis investasi syariah tersebut ada dalam pasar modal syariah. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah berkaitan dengan pasar modal, di mana pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, berdasarkan pada definisi tersebut, maka terminologi mengenai pasar modal syariah ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah ini sebenarnya dikembangkan dengan basis fikih muamalah, di mana dalam kaidah fikih muamalah yang mengatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga konsep itulah yang menjadi dasar dalam prinsip pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Dalam artian bahwa kegiatan pasar modal syariah ini tidak berbeda jauh dengan kegiatan pasar modal umumnya. Namun, yang menjadi pembeda adalah dalam pasar modal syariah ini ada karakteristik khusus, yaitu produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang diperoleh dari fikih muamalah. Catatan yang kedua yaitu terkait dengan efek, di mana efek ini merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek ini harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut itu dapat dikatakan sebagai efek syariah ketika tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, efek syariah ini dimaknai sebagai efek yang dimaksudkan sebagaimana dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini ada
efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia, yaitu saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Sehingga dari jenis-jenis investasi syariah ini ada 3 jenis yang merupakan hasil dari pasar modal syariah. Apa itu? Yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Terkait dengan saham syariah, suku atau obligasi syariah, dan reksadana syariah, berikut ini merupakan contoh dari 3 jenis investasi yang dimiliki oleh pasar modal tersebut, di mana yang pertama adalah saham syariah. Ada beberapa saham syariah yang termasuk ke dalam kategori saham syariah berdasarkan pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, yaitu yang pertama adalah Astra Agro Lestari Tbk dan yang kedua ABM Investama Tbk. Ada yang berikutnya, yang ketiga adalah Aces Hardware Indonesia Tbk, ada yang keempat adalah Adaro Energi Indonesia Tbk, yang kelima Aneka Tambang Tbk, yang keenam Bank Aladin Syariah Tbk, dan yang ketujuh Berkah Beton Sadaya Tbk, yang kedelapan Bumi Resort Mineral Tbk, yang ke-10 Petrindo Jaya Kreasi Tbk, yang ke-10 El Nusa Tbk, dan yang berikutnya ke-11 adalah Era Jaya Swasembada Tbk, yang ke-12 ada XL Asiata Tbk, yang ke-13 ada Hilcon Tbk, 14 ada Harum Energi Tbk, yang ke-15 ada Japfa Comfort Indonesia Tbk, yang ke-16 ada Kimia Farma Tbk, yang ke-17 ada MNC Land Tbk, 18 ada Matahari Department Store Tbk, yang ke-19 Matahari Putra Prima Tbk, dan yang ke-20 ada Bukit Asam Tbk. Ini adalah beberapa perusahaan yang memiliki saham dengan kategori saham syariah. Sedangkan terkait dengan cara menghitung keuntungan dalam saham syariah ini ada 2 cara. Yang pertama adalah berkenaan dengan cara menghitung keuntungan dalam capital gain. Contoh misalnya dalam hal ini Tuan Kemal membeli saham perusahaan X sebulan yang lalu sebanyak 500 lembar dengan harga 2.000 per lembar, atau totalnya adalah sebesar 1 juta rupiah, yaitu dengan mengalihkan 500 lembar saham dengan harga persatuannya adalah Rp2.000 per lembarnya. Nah, hari ini harga saham tersebut naik menjadi 2.500 per lembar sehingga Tuan Kemal dalam hal ini memutuskan untuk menjualnya. Nah, untuk hal tersebut maka dapat menghitung keuntungan dalam hal ini adalah capital gain yang didapat dari hasil penjualan saham tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menghitung harga jual saham dikalikan jumlah saham dikurangi dengan harga beli saham dikali jumlah saham, di mana untuk harga jual sahamnya sebesar 2.500 dikali jumlah lembar sahamnya sebanyak 500 lembar, maka ketemu nilainya adalah 1.250.000. Sedangkan untuk perhitungan harga beli saham yaitu sebesar Rp2.000 dikali dengan per lembar dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya yaitu sebanyak 500 lembar, ketemu nilainya adalah 1 juta rupiah. Maka untuk mengetahui keuntungan atau capital gain-nya adalah 1.250.000 dikurangi dengan 1 juta, ketemu capital gain-nya sebesar 250.000. Sedangkan cara menghitung keuntungan saham syariah berikutnya adalah berkenaan dengan menghitung keuntungan dalam bentuk dividen. Nah, contoh misalnya dalam hal ini adalah perusahaan Y meraih keuntungan sebesar 2 triliun rupiah di akhir tahun 2022 dan berdasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham menyatakan total jumlah dividen yang dibagikan ke seluruh pemegang saham adalah sebesar 800 miliar.
Nah, semisal saham perusahaan Y yang beredar adalah sebanyak 200 juta lembar, artinya satu lembar saham tersebut akan memperoleh dividen sebanyak Rp4.000 per lembar sahamnya, yaitu dengan membagikan antara 800 miliar dibagi 200 juta lembar saham. Ketemu nilai dividennya adalah 4.000 per lembar saham. Dalam hal ini, jika Tuan Kemal memiliki 1.000 lembar saham, maka total dividen yang didapatkan adalah sebesar Rp4 juta. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dividen per lembar saham dikalikan dengan jumlah kepemilikan saham. Nah, untuk dividen per lembar sahamnya adalah 4.000 dikali dengan kepemilikan saham Tuan Kemal sebanyak 1.000 lembar saham, maka dividen yang diperoleh Tuan Kemal adalah sebesar Rp4 juta. Sedangkan terkait dengan masalah suku atau obligasi syariah, maka untuk lebih memahami mengenai suku atau obligasi syariah tersebut, ada sebuah contoh kasus di mana diketahui bahwa investasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp2 juta yang dibutuhkan untuk 2 unit dalam kaitannya. Ini adalah masalah suku di mana nilai per unitnya adalah sebesar Rp1 juta. Sedangkan imbal hasilnya yaitu sebesar 6,05% per tahun dengan tenor waktu selama 3 tahun. Nah, untuk menghitung tersebut, maka keuntungan atau imbalan per unit dari suku tersebut adalah 1 juta dikali 6,05% dikali 1/12, di mana ini kita menghitung dalam per bulannya. Maka ketemu nilai keuntungan atau imbalan per unitnya adalah sebesar 5.042. Karena memiliki investasi pada 2 unit, maka imbalan setiap bulan sampai jatuh tempo dikalikan dengan 2 unit, yaitu 2 unit dikali dengan 5.042 ketemu nilainya 10.084. Nah, untuk total imbalan jika tidak dijual selama 3 tahun, maka nilai 10.084 tersebut dikalikan dengan 3 tahun atau 36 bulan. Ketemu nilainya adalah Rp363,24. Selain hal tersebut, maka pada saat jatuh tempo, investor akan menerima kembali uang investasinya sebesar Rp2 juta. Artinya, pada saat kita menginvestasikan 2 juta tersebut untuk suku atau obligasi syariah, maka pada saat jatuh tempo akan memperoleh nilai investasi tersebut kembali yaitu sebesar Rp2 juta plus dengan total imbalan jika tidak dilakukan yang namanya penjualan selama 3 tahun yaitu sebesar Rp363.024. Nah, sekarang jika kepemilikan suku atau obligasi syariah tersebut itu dijual di pasar sekunder dengan harga 105%, maka dalam hal ini investor akan memiliki yang namanya capital gain. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita ketahui bahwa total imbalan yang diterima pada saat memiliki yang namanya suku atau obligasi syariah tersebut adalah sebesar 10.084. Sedangkan untuk menghitung capital gain-nya adalah 2 juta dari nilai investasi yang dikeluarkan dikalikan dengan selisih antara prosentase di pasar sekunder dikurangi dengan 100%, yaitu 105% dikurangi 100%, ketemu capital gain-nya adalah sebesar Rp100.000. Maka total hasil atau terkait di sini adalah model investasi ditambah dengan capital gain ini sebesar Rp2.100.000. Sedangkan bila mana investor dalam hal ini menjual di pasar sekunder itu dengan harga 95%, maka dalam hal ini yang diperoleh investor adalah capital loss, yaitu untuk menghitungnya ketemu
2 juta dikalikan selisih antara 95 dikurangi 100%, maka ketemu minus 100.000. Sehingga total hasil untuk mekanisme penjualan dengan harga sebesar 95% yaitu modal investasi ditambah dengan capital loss, yaitu 2 juta rupiah dikurangi dengan 100.000 rupiah atau ditambah dengan minus 100.000 rupiah. Maka total hasil pada saat menjual dengan harga 95% ini adalah sebesar 1.900.000 rupiah. Artinya mengalami yang namanya kerugian. Sedangkan kaitannya dengan reksadana syariah berdasarkan pada ketentuan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN strip MUI Romawi 4/2001, ini ada beberapa reksadana terbaik terkait dengan reksadana syariah, yaitu yang pertama adalah Sukoror Invest Syariah Sukuk Fund, di mana Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini merupakan salah satu reksadana yang dikelola oleh Sukor Asset Management. Selain itu ada juga Espring Syariah Fixed Income Amanah Kelas 1 yang merupakan reksadana syariah dari PT Springs Investment Indonesia. Dan berikutnya ada juga Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang dalam hal ini pengelolaannya itu telah memegang aset sebesar 2,1 triliun. Ada juga reksadana syariah dengan nama BNP Paribas Pesona Syariah, di mana ini merupakan reksadana syariah saham yang dalam hal ini dana dari masyarakat yang dialokasikan itu adalah sebesar 92,02% dan sudah didepositikan sebesar 6,85%. Dan sisanya disimpan dalam bentuk likuiditas. Nah, PNB Paribas Pesona Syariah ini merupakan reksadana syariah dengan nilai NAB tertinggi yaitu 675 miliar. Berikutnya ada juga Bahana MS Syariah Fund kelas G yang merupakan produk reksadana dari PT Bahana TCW Investment Management. Yang berikutnya ada yang namanya Sukor Invest Syariah Equity Fund yang merupakan salah satu produk dari Sukor Asset Management juga. Dan yang terakhir ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani yang memiliki nilai aset under management sebesar 398,0 miliar. Nah, ini memiliki nilai NAB reksadana sebesar Rp1.580. Berikut ini merupakan cara perhitungan dan ilustrasi dalam menghitung jumlah unit penyertaan yang dapat dimiliki dan merupakan keuntungan dari investasi reksadana syariah. Yaitu rumusannya adalah berkenaan pertama kita menghitung jumlah unit reksadana dengan cara membagi antara jumlah investasi dengan NAB per unitnya. Misal pada tanggal 1 Februari 2022, harga reksadana XYZ ini sebesar 3.000 per unit. Nah, dalam hal ini, jika investor menginvestasikan dana senilai 6 juta rupiah, maka investor memperoleh sebanyak 2.000 unit penyertaan dalam bentuk reksadana syariah. Nah, cara menghitungnya yaitu 6 juta rupiah dibagi dengan 3.000 rupiah sehingga ketemu nilainya adalah 2.000 unit penyertaan reksadana syariah. Selanjutnya, setelah memahami cara menghitung jumlah unit reksadana yang dimiliki, maka tahapan berikutnya adalah menghitung keuntungannya berdasarkan pada selisih kenaikan NAB atau net asset bersihnya saat nilai aset bersihnya pada saat penjualan dengan
nilai aset bersih pada saat dilakukannya pembelian. Rumus yang dipergunakan dalam hal ini adalah untuk menghitung keuntungan reksadana, yaitu NAB per unit dikali dengan jumlah unit dikurangi dengan total modal investasi. Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 1 Februari 2022, investor memiliki reksadana XYZ ini sebanyak 2.000 unit dengan NAB per unitnya sebesar Rp3.000, maka pada tanggal 10 Januari 2023, investor tersebut itu memutuskan untuk menjual seluruh unit reksadana tersebut saat nilai aset bersihnya per unit reksadana XYZ naik menjadi Rp4.000 per unit. Maka untuk menghitung keuntungannya, yaitu NAB per unit pada saat dilakukannya penjualan, yaitu 4.000 dikalikan dengan jumlah unit penyertaan reksadana sebanyak 2.000 unit dikurangi dengan nilai investasi awalnya, yaitu sebesar Rp6 juta. Maka akan ketemu nilai 8 juta dikurangi 6 juta, sehingga keuntungan dari reksadana tersebut itu adalah sebesar Rp2 juta. Dalam arti bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut itu adalah sebesar 33% dibandingkan pada saat melakukan yang namanya investasi. Nah, yang menjadi catatan dalam reksadana syariah ini, walaupun harga NAB atau nilai aset bersih ini belum tentu mencerminkan kinerja produk, namun NAB dapat menjadi acuan investor dalam menghitung keuntungan dari investasi reksadana atas unit penyertaan yang ada dalam portofolio investasi yang dimilikinya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara berinvestasi dalam investasi berbasis syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi syariah ini memberikan peluang untuk mengembangkan aset dengan tetap mematuhi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Oleh karena itu, bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah ini, ada beberapa langkah yang dapat dipahami dan dapat dilakukan oleh investor. Yang pertama adalah memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip syariah. Nah, ini merupakan langkah pertama sebelum melakukan investasi dalam konsep syariah, di mana memahami prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, serta praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam. Memahami prinsip-prinsip ini tentunya akan membantu investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan keberkahan dalam investasinya. Dan yang kedua, yaitu mencari informasi dan konsultasi terkait dengan produk investasi syariah. Nah, ketika kita sudah memahami terkait dengan prinsip-prinsip syariah, maka saatnya kita untuk mencari informasi yang akurat dan terpercaya mengenai produk investasi berbasis syariah tersebut. Kita harus mempelajari terkait dengan berbagai jenis investasi syariah seperti saham syariah, sukuk syariah, dan reksadana syariah, serta investasi syariah lainnya, serta risiko dan potensi hasil dari masing-masing produk. Selain itu, kita juga harus mengkonsultasikan rencana investasi tersebut dengan ahli keuangan yang berpengalaman dalam investasi syariah untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan tujuan dan profil resiko yang diharapkan dari investasi tersebut. Langkah berikutnya dalam investasi yang berbasis syariah adalah memilih produk investasi syariah yang sesuai. Karena terdapat berbagai produk investasi syariah di pasaran dan setiap produk ini memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Maka pilihlah produk investasi syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan, kebutuhan, dan toleransi risiko dalam investasi.
Pastikan juga produk investasi yang dipilih ini telah mendapatkan sertifikasi dari otoritas syariah yang terpercaya, sehingga meyakini bahwa produk tersebut itu telah memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah melakukan diversifikasi portofolio, di mana diversifikasi portofolio ini merupakan strategi penting dalam investasi syariah maupun konvensional. Karena dengan mendiversifikasikan portofolio atau melakukan diversifikasi portofolio, risiko dapat dikelola dengan lebih baik karena investasi yang dipilih ini tersebar di berbagai instrumen dan sektor yang berbeda. Hal ini dapat sangat membantu dalam mengurangi potensi kerugian jika salah satu instrumen ini mengalami yang namanya penurunan nilai. Dan langkah yang berikutnya yang terakhir adalah mengikuti perkembangan pasar. Karena kita ketahui pasar keuangan ini selalu berfluktuasi dan begitu pula dengan pasar investasi syariah. Penting tentunya bagi investor ini untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai kondisi pasar, berita ekonomi, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja investasi. Melalui pemantauan rutin tersebut tentunya akan dapat mudah dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengatur portofolio investasi sesuai dengan perubahan pasar. Nah, itulah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk berinvestasi dalam investasi berbasis syariah. Pembahasan terakhir dalam materi investasi syariah ini adalah berkenaan dengan perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Apa sebenarnya yang menjadi perbedaan antara dua jenis investasi tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa melakukan investasi ini dengan menggunakan prinsip konvensional sangat berbeda dengan melakukan investasi yang dilakukan dengan prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar adalah investasi syariah dilakukan dengan tidak melanggar unsur riba yang umum digunakan pada investasi konvensional. Nah, pada investasi konvensional ini perolehan keuntungan pasti menggunakan yang namanya suku bunga. Namun, suku bunga dalam syariat Islam itu dianggap sebuah riba. Oleh karena itu, perolehan imbal hasil investasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Jadi, hasil keuntungan ini bebas dari unsur yang diharamkan dalam syariat Islam. Untuk lebih jelasnya, ada 6 perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan produk investasi. Nah, investasi konvensional ini memiliki ruang lingkup yang lebih besar daripada investasi syariah, sehingga berbagai jenis bisnis bisa digunakan sebagai produk investasi konvensional. Sedangkan produk investasi syariah sendiri itu ruang lingkupnya lebih kecil dikarenakan terbatas dan bergantung pada konsep syariat Islam. Dan perbedaan yang kedua ini terkait dengan mekanisme transaksi, di mana jenis investasi konvensional memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas yang jelas. Hal ini tentunya memicu penempatan dana investasi yang tidak terbatas dan bisa digunakan untuk berbagai aspek, termasuk dalam bidang yang hukum Islamnya itu dinyatakan haram. Di sisi lain, investasi syariah memiliki mekanisme transaksi yang lebih ketat, terregulasi, dan tentu saja terbatas. Hal ini berlaku karena setiap anggaran harus bebas dari gharar, dari riba, serta jenis-jenis pelanggaran syariat Islam lainnya. Dan perbedaan yang ketiga terkait pada akad pelaksanaannya, di mana
pada investasi konvensional, varian akad dalam praktek atau pelaksanaannya ini tidak ditemukan, sedangkan hal tersebut itu dimiliki oleh investasi syariah. Ada beberapa akad dalam investasi syariah yang biasa diterapkan, yaitu untuk bagi hasil ini merupakan akad mudharabah, sedangkan untuk sewa menyewa merupakan akad ijarah, dan ada juga kerjasama dengan istilah akadnya adalah akad musyarakah. Perbedaan berikutnya terkait dengan investasi syariah dan investasi konvensional, yaitu yang keempat adalah berkenaan dengan tujuan investasi, di mana investasi syariah ini tidak hanya mementingkan yang namanya return atau perolehan imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan social responsibility investment. Artinya, strategi investasi yang dimanfaatkan investor ini harus bisa mengkolaborasikan perolehan keuntungan dan kebajikan sosial. Sedangkan dalam investasi konvensional lebih mementingkan return yang tinggi, sehingga dalam hal ini investor itu tidak perlu mementingkan kebajikan sosial, karena pada dasarnya tujuan utama mereka adalah untuk memajukan roda ekonomi dengan memperoleh keuntungan yang tinggi. Dan yang berikutnya, perbedaan investasi syariah dan konvensional yang kelima adalah terkait dengan instrumen yang dijual. Di mana pada investasi konvensional, instrumen yang digunakan adalah obligasi, saham, opsi, reksadana, REIT, dan waran. Sedangkan dalam investasi syariah, investasi yang digunakan yaitu pasar modal syariah, obligasi, saham, serta reksadana yang digunakan atau dijual dengan mengikuti hukum atau syariat Islam. Dan perbedaan yang terakhir yang keenam terkait dengan investasi syariah dan investasi konvensional ini adalah untuk investasi syariah berkaitan dengan landasan hukumnya itu dilandaskan pada hukum Al-Quran dan hadis serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan investasi konvensional ini hukumnya berpatokan pada Undang-Undang Pasar Modal, yang lebih tepatnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan bahwa ada 8 perbedaan berkenaan dengan investasi syariah dan konvensional ini. Di mana yang pertama adalah berkaitan dengan mekanisme transaksi. Pada investasi konvensional, mekanisme transaksi dan pengelolaan anggarannya ini tidak memiliki batas yang jelas. Tidak adanya batasan tersebut dapat memicu penempatan dana investasi yang tak terbatas dan bisa digunakan dalam berbagai aspek. Lain halnya dengan investasi syariah yang memiliki mekanisme transaksi lebih ketat dan terbatas, sebab setiap anggaran dalam investasi syariah ini harus bebas dari riba, gharar, serta maisir. Dan perbedaan yang kedua adalah terkait dengan produk investasi, di mana investasi konvensional dapat mencakup ruang lingkup yang lebih besar. Oleh karenanya, berbagai lini bisnis ini bisa digunakan sebagai produk investasi konvensional. Hal ini tentunya berbeda dengan investasi syariah yang memiliki ruang lingkup terbatas dan harus sesuai dengan syariat Islam dalam pengelolaannya. Perbedaan berikutnya yang ketiga adalah berkenaan dengan tujuan investasi, di mana investasi konvensional ini umumnya berfokus untuk mementingkan tingkat perolehan return yang tinggi. Oleh karena itu, investor pun tidak perlu mementingkan kebajikan sosial, karena tujuan investasi ini hanya untuk memajukan yang namanya roda ekonomi. Namun, tujuan ini merupakan salah satu poin yang menjadi perbedaan investasi syariah dan konvensional.
Pasalnya, dalam investasi syariah ini mementingkan tujuan yang tidak hanya berfokus pada imbal hasil saja, tetapi pada socially responsibility investment. Artinya, investor harus dapat melakukan strategi investasi yang mementingkan perolehan imbal hasil sekaligus kebajikan sosial. Dan perbedaan yang keempat adalah terkait dengan akad pelaksanaan, di mana akad pelaksanaan juga menjadi salah satu perbedaan investasi syariah dan konvensional. Sebab dalam pelaksanaan investasi konvensional ini tidak ditemukan adanya varian akad. Akan tetapi terdapat beberapa jenis akad yang diinginkan dalam menjalankan investasi syariah seperti misalnya akad mudharabah, akad ijarah, hingga akad yang namanya musyarakah. Nah, kalau di deposito syariah sendiri, akad yang digunakan itu biasanya adalah akad mudharabah, di mana pada akad ini nasabah dan pihak bank akan bekerja sama untuk memperoleh dan menentukan imbal hasil dari investasi tersebut. Perbedaan berikutnya yang kelima adalah berkaitan dengan landasan hukum, di mana landasan hukum di Indonesia ini merupakan salah satu aspek perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Khusus untuk investasi konvensional, ini landasan hukumnya didasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan dalam investasi syariah, ini landasannya berpatokan pada Al-Quran dan Al-Hadis serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Terus perbedaan berikutnya terkait investasi syariah dan konvensional yang keenam adalah berkaitan dengan instrumen investasinya. Di mana perbedaan investasi syariah dan konvensional ini juga terletak pada jenis instrumen yang dijualnya. Di mana dalam investasi konvensional ada beberapa jenis instrumen yang digunakan, yaitu antara lain adalah saham, obligasi, reksadana, waran, dan RAIK. Dan hal ini tentunya berbeda dengan instrumen investasi syariah yang mencakup diantaranya yaitu pasar modal syariah, reksadana syariah, dan deposito syariah. Jadi seluruh instrumen investasi syariah ini harus digunakan atau dijual berdasarkan pada ketentuan dari hukum dan syariat Islam. Poin perbedaan berikutnya antara investasi syariah dan konvensional adalah yang ketujuh terletak pada perolehan imbal hasil. Hal ini melihat bahwa perolehan keuntungan yang didapat investor itu juga menjadi salah satu perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Pada investasi konvensional, perolehan keuntungan pasti menggunakan yang namanya suku bunga. Namun, suku bunga dalam syariat Islam ini dianggap riba. Oleh karena itu, perolehan imbal hasil investasi syariah menggunakan sistem yang namanya sistem bagi hasil. Jadi, hasil keuntungan bebas dari unsur yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu riba. Dan yang terakhir yang ke-8 terkait dengan perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional ini terletak pada masalah pengawasan. Dalam hal ini perbedaan investasi syariah dan konvensional yang terletak pada aspek pengawasan ini tentunya berhubungan dengan masalah pelaksanaannya. Di mana pada investasi syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Akan tetapi dalam investasi konvensional, regulasi untuk pelaksanaannya itu diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan regulator yang menyiapkan berbagai macam bentuk investasi di Indonesia. Nah, inilah poin-poin atau beberapa hal yang menjadi perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional.
Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.